Ketika aku melihat pesawat itu lepas landas tanpaku, dengan anak laki-lakiku dan menantuku di dalamnya, aku tahu itu akan menjadi momen yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Bukan karena apa yang aku lakukan, tetapi karena apa yang tidak kulakukan. Untuk pertama kalinya dalam 65 tahun, aku memilih untuk tidak menjadi solusi bagi siapapun, selain diriku sendiri. Aku berdiri di bandara, dengan tasku di tangan, melihat pesawat itu membumbung ke awan. Dimas pasti mencariku di lorong pesawat. Rina mungkin sudah memeriksa ponselnya, mengirimiku pesan yang tidak akan kujawab. Dan aku, di sana, diam tak bergerak, merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama beberapa dekade, kedamaian. Ini bukan balas dendam. Ini bukan amarah. Itu hanyalah pemahaman yang sunyi bahwa hidupku adalah milikku dan tidak ada yang berhak mengambilnya seolah-olah itu adalah sumber daya gratis. Semua ini bermula 3 bulan sebelumnya, ketika Dimas meneleponku dengan suara yang selalu ia gunakan saat ia membutuhkan sesuatu. Suara lembut, penuh kasih, yang membuat hati keibuanku luluh sebelum aku bisa berpikir jernih. Mama, aku punya berita luar biasa. Rina dan aku ingin mengundang Mama menghabiskan 15 hari di pantai bersama kami. Tempat yang indah, menghadap ke laut, agar Mama bisa beristirahat dan kita menikmati waktu bersama. Aku merasakan kehangatan di dadaku. Sudah begitu lama kami tidak menghabiskan waktu berkualitas bersama. Sejak ia menikah dengan Rina, kunjungan mereka semakin jarang, semakin dingin, semakin formal. Selalu ada alasan untuk tidak berlama-lama. Selalu ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Tapi sekarang ia mengundangku selama 15 hari penuh. 15 hari untuk menebus waktu yang hilang, untuk kembali menjadi mama yang ia butuhkan, untuk lebih mengenal Rina, untuk membangun sesuatu yang menyerupai keluarga sejati. Tentu saja, sayangku, aku sangat ingin pergi dengan kalian. Terima kasih sudah memikirkanku. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Kemudian, tawa gugup yang sangat kukenal. Tawa yang muncul ketika ia hendak meminta sesuatu yang lebih. Aduh, Mama. Bagus sekali Mama mau menerima. Soalnya begini. Ada detail kecil. Kami sudah membeli tiket. Tapi kami pikir Mama bisa membeli tiket Mama sendiri. Mama, kan, punya pensiun. Dan kami sedang sedikit kekurangan bulan ini. Tapi jangan khawatir. Itu detail kecil. Detail kecil. $400 Amerika, atau sekitar 6 juta rupiah, untuk tiket pulang pergi, hampir setengah dari uang pensiunku bulanan. Tapi, ia adalah anakku. Ini adalah kesempatan untuk berada di dekatnya, untuk mendapatkan kembali sesuatu yang kurasa hilang. Baiklah, Dimas. Aku akan mengurus tiketku sendiri. Tidak masalah. Sempurna. Mama memang terbaik. Aku kirimkan detail penerbangannya agar Mama bisa membeli yang sama dengan kami. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kekhawatiran. $400 Amerika adalah uang yang banyak bagiku. Tapi itu sepadan jika aku bisa menghabiskan waktu bersama anakku. Jika aku bisa merasa bahwa aku masih penting baginya, bahwa ia masih membutuhkanku. Aku membeli tiket sore itu juga. Aku menggunakan kartu kreditku. Tahu bahwa aku harus lebih berhati-hati dengan pengeluaran selama 2 bulan ke depan untuk bisa membayarnya. Tapi aku bersemangat. 15 hari di pantai bersama keluargaku. 15 hari untuk menunjukkan bahwa aku masih berguna, bahwa aku masih punya sesuatu untuk ditawarkan. 2 minggu kemudian, Dimas menelepon lagi. Mama, aku perlu minta satu bantuan kecil lagi. Hotel tempat kita akan menginap punya tarif khusus kalau kita memesan 3 kamar sekaligus. Rina dan aku pikir kita bisa memanfaatkannya, tapi kami butuh Mama memesan kamar Mama juga. Ini hanya untuk mengamankan diskon. Mama tahu, kan, bagaimana hal-hal seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana hal-hal seperti itu. Tapi aku percaya pada anakku. Aku selalu percaya padanya. Berapa harga kamarnya? Murah. Mama, hanya $60 Amerika per malam. Dan ini 15 malam. Jadi totalnya $900 Amerika. Tapi, lihatlah, ini adalah investasi. Kita akan bersenang-senang. $900 Amerika, atau sekitar 13,5 juta rupiah. Lebih dari total pensiunku bulanan. Aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di perutku.
Tetapi aku tidak ingin mengatakan tidak. Aku tidak ingin terlihat seperti mama yang pelit, yang merusak rencana, yang tidak mampu menikmati waktu bersama keluarganya. Biar kulihat apa yang bisa kulakukan. Dimas. Aku akan konfirmasi besok. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamarku, menghitung angka-angka di kepalaku. Jika aku membayar kamar itu, aku harus menggunakan tabungan yang kusimpan untuk keadaan darurat. 12 juta rupiah itu yang kukumpulkan selama bertahun-tahun, menyisihkan 100.000 atau 200.000 rupiah setiap bulan, menolak kesenangan kecil agar punya sedikit keamanan. Tapi itu anakku. Dan 15 hari bersamanya lebih berharga daripada jumlah uang berapapun. Keesokan harinya aku meneleponnya dan memberitahu untuk memesan kamar atas namaku, bahwa aku akan mengurus pembayarannya. Dimas terdengar sangat senang, sangat bersyukur, sehingga aku merasa telah membuat keputusan yang tepat. Mama adalah ibu terbaik di dunia. Sungguh, aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Kata-kata itu memenuhi hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Itu berarti ia membutuhkanku, bahwa aku masih penting, bahwa kehadiranku membuat perbedaan. Seminggu sebelum perjalanan, Rina meneleponku. Itu adalah pertama kalinya ia menghubungiku secara langsung sejak mereka mengumumkan perjalanan itu. Suaranya manis, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku gugup. Sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi, tetapi membuatku merasa kecil. Dewi, aku perlu bicara denganmu tentang perjalanan ini. Aku ingin kita semua sejalan agar semuanya berjalan sempurna. Tentu, Rina, katakan apa yang kamu butuhkan. Begini, seperti yang Mama tahu, perjalanan ini terutama untuk Dimas dan aku beristirahat. Kami sudah melalui tahun yang sangat berat dengan pekerjaan dan kami perlu istirahat sejenak. Tapi kami juga berpikir akan menyenangkan jika Mama ada di sana, untuk menemani kami dan agar Mama bisa membantu kami dengan beberapa hal kecil. Hal kecil. Kata kecil yang bisa berarti banyak hal. Hal kecil seperti apa, Rina? Oh, tidak ada yang berlebihan. Hanya hal-hal sederhana. Misalnya, Dimas dan aku ingin bangun siang, jadi akan bagus kalau Mama bisa menyiapkan sarapan. Tidak perlu yang rumit, hanya kopi, buah-buahan, telur, apapun yang terpikirkan oleh Mama. Dan setelah itu, karena kami akan berada di pantai sepanjang hari, akan sempurna jika Mama bisa menjaga rumah tetap rapi. Mama tahu, kan, mencuci piring, merapikan tempat tidur, hal-hal semacam itu. Aku merasakan sesuatu yang dingin menjalari punggungku, tetapi aku masih tidak mau percaya apa yang kudengar. Aku masih berpegangan pada gagasan bahwa ini adalah perjalanan keluarga, bukan layanan yang harus kuberikan. Rina, aku pikir kita akan bersenang-senang bersama. Bahwa kita akan menghabiskan waktu di pantai bersama, berbagi. Ya, tentu saja, Dewi, tentu saja kita akan bersama. Tapi Mama mengertikan, di usia Mama mungkin tidak ingin berlama-lama di bawah sinar matahari. Lagi pula, kami lebih muda. Kami perlu memanfaatkan kesempatan ini. Mama bisa melakukan tugas-tugas kecil itu di pagi hari dan setelah itu bergabung dengan kami kapan saja Mama mau. Itu yang terbaik untuk kita semua. Di usia Mama, seolah-olah 65 tahun berarti aku tidak bisa lagi menikmati pantai, matahari, laut. Seolah-olah fungsi utamaku hanyalah melayani orang lain sementara mereka menikmati hidup. Baiklah, Rina. Aku akan melakukan apa yang ku bisa. Sempurna. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Oh, ya. Satu hal lagi. Dimas dan aku ingin mencoba restoran di area sana, tapi agak mahal. Kami pikir mungkin Mama bisa memasak makan malam, jadi kita bisa berhemat sedikit, dan juga masakan Mama enak sekali. Dimas sangat suka masakan Mama. Jadi, aku tidak hanya akan membersihkan dan merapikan. Aku juga akan memasak 3 kali sehari, untuk 2 orang yang memiliki pekerjaan penuh waktu sementara aku hidup dengan pensiun yang nyaris tidak mencukupi. Rina, memasak untuk 3 orang setiap hari selama 15 hari berarti membeli banyak bahan makanan. Itu butuh uang. Aduh, Dewi, jangan khawatir tentang itu. Beli saja yang diperlukan dan nanti kita lihat bagaimana mengaturnya dengan pengeluaran. Kita, kan, keluarga. Di antara keluarga hal-hal seperti itu tidak perlu dihitung. Di antara keluarga hal-hal seperti itu tidak perlu dihitung.
Tetapi aku sudah membayar tiketku. Aku sudah membayar kamarku. Aku sudah menghabiskan lebih dari 13 juta rupiah untuk perjalanan yang seharusnya adalah undangan, hadiah, momen untuk bersama. Biar kupikirkan. Rina, aku akan konfirmasi dalam beberapa hari ini. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Dewi, semuanya sudah diputuskan. Aku hanya ingin Mama tahu agar Mama bisa bersiap. Bawa pakaian yang nyaman untuk di rumah. Tidak perlu banyak pakaian pantai. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku duduk di sofa di ruang tamuku. Sofa tua yang kubeli ketika Dimas masih kecil. Dan aku menangis. Bukan tangisan yang dramatis, melainkan tangisan sunyi yang datang ketika kamu memahami sesuatu yang tidak ingin kamu pahami. Ini bukan undangan. Itu adalah kontrak kerja tanpa bayaran. Aku bukan tamu. Aku adalah karyawan, juru masak, pembantu rumah tangga, dan yang lebih parah, aku yang membayar untuk keistimewaan melayani mereka. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menelepon Dimas untuk mengeluh. Aku tidak menyalahkan Rina. Aku tetap diam, seperti yang selalu kulakukan, karena aku takut. Takut menimbulkan masalah. Takut dibilang berlebihan. Takut mereka berhenti berbicara denganku. Takut kehilangan anakku selamanya. Jadi aku mulai bersiap. Aku pergi ke supermarket dan membeli barang-barang yang bisa kubawa di koper. Bumbu, rempah-rempah, beberapa kaleng makanan kaleng. Hal-hal yang akan membantuku memasak tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak uang di sana. Aku menghabiskan 1,5 juta rupiah lagi untuk pembelian itu. Aku juga pergi ke apotek dan membeli obat pereda sakit punggung, karena aku tahu berdiri memasak dan membersihkan sepanjang hari akan membuatku kelelahan. 300.000 rupiah lagi. Setiap pengeluaran terasa seperti luka kecil. Tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu sepadan. Bahwa di akhir perjalanan, Dimas dan Rina akan menyadari semua yang telah kulakukan untuk mereka, bahwa mereka akan bersyukur, bahwa mereka akan menghargai. Betapa naifnya aku. 3 hari sebelum perjalanan, Dimas mampir ke rumahku. Ia datang dengan senyum lebar, senyum seperti anak kecil yang selalu meluluhkan hatiku. Ia memelukku erat dan mengatakan bahwa ia bersemangat untuk perjalanan itu, bahwa itu akan luar biasa, bahwa ia sudah menunggu liburan seperti ini selama bertahun-tahun. Ia tidak menyebutkan apapun tentang tugas yang Rina berikan padaku. Ia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja dengan semua itu. Ia hanya berbicara tentang dirinya, tentang rencananya, tentang apa yang ingin ia lakukan. Mama, aku perlu minta satu bantuan lagi. Bisakah Mama meminjamkan kami 4,5 juta rupiah untuk pengeluaran perjalanan? Soalnya dengan begitu banyak pengeluaran kami jadi sedikit kekurangan. Kami akan mengembalikannya ketika kami kembali. Aku janji, 4,5 juta rupiah lagi. Aku sudah menghabiskan hampir 22,5 juta rupiah. Rekening bankku praktis kosong. Tabunganku sudah menguap. Tapi ia adalah anakku, anak tunggalku. Anak yang kubesarkan sendiri setelah ayahnya meninggalkan kami. Anak yang karena dia aku bekerja double shift selama bertahun-tahun untuk memberinya pendidikan yang baik. Anak yang sekarang adalah pria dewasa dengan pekerjaan stabil, tetapi masih datang meminta uang kepada ibunya yang pensiunan. Dimas, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk perjalanan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu lebih banyak. Ekspresinya berubah. Senyumnya menghilang. Di tempatnya muncul sesuatu yang dingin. Sesuatu yang membuatku takut. Lalu, kenapa Mama bilang mau ikut kalau tidak mau berkontribusi? Rina dan aku mengandalkan Mama. Mama, aku pikir Mama ingin menghabiskan waktu bersama kami. Tetapi kulihat uang lebih penting bagi Mama daripada keluarga Mama sendiri. Aku merasa seperti dipukul. Seolah-olah tiba-tiba aku adalah orang jahat dalam cerita ini. Ibu yang egois yang tidak mau membantu anaknya. Yang mengutamakan uang di atas cinta. Bukan begitu, Dimas. Tentu saja aku ingin bersama kalian. Beri aku waktu sebentar. Aku pergi ke kamarku. Aku membuka laci tempatku simpan sumber daya terakhirku. Sebuah amplop berisi 6 juta rupiah yang kusimpan untuk keadaan darurat yang sesungguhnya. Uang yang butuh bertahun-tahun untuk kukumpulkan. Uang yang mewakili berbulan-bulan kekurangan. Tidak membeli pakaian baru. Tidak pergi ke dokter ketika seharusnya. Makan lebih sedikit agar bisa menabung lebih banyak.
Aku mengambil 4,5 juta dari amplop itu dan memberikannya padanya. Dimas memelukku lagi. Ia mencium keningku dan mengatakan bahwa aku adalah mama terbaik di dunia. Ketika ia pergi, aku berdiri di depan pintu, melihat mobilnya menjauh, dan untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang berbeda. Itu bukan cinta tanpa syarat. Itu bukan kebanggaan seorang ibu. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan kelelahan, dengan kekecewaan, dengan kesedihan mendalam karena memahami bahwa mungkin anakku tidak melihatku sebagai ibunya, melainkan sebagai sumber daya tempat ia bisa mengambil apa yang ia butuhkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, memikirkan kembali setiap momen dalam beberapa bulan terakhir. Setiap panggilan, setiap permintaan, setiap janji bahwa kali ini akan berbeda, bahwa akhirnya kami akan menghabiskan waktu berkualitas bersama, dan kemudian aku melihat polanya. Itu bukan yang pertama kali. Itu tidak pernah menjadi yang pertama kali. Aku ingat ketika Dimas berulang tahun yang ke-30 dan ia memintaku meminjamkan 30 juta rupiah untuk uang muka mobilnya. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 6 bulan. Sudah 5 tahun berlalu. Aku tidak pernah melihat uang itu kembali. Aku ingat ketika ia menikah dengan Rina dan ia memintaku membayar gaun pengantin karena mereka menabung untuk bulan madu. 45 juta rupiah yang berasal dari penjualan beberapa perhiasan yang ditinggalkan ibuku. Perhiasan yang memiliki nilai sentimental, bukan hanya nilai ekonomi. Aku ingat setiap ulang tahun, setiap hari peringatan keluarga, setiap acara istimewa di mana aku datang membawa hadiah dan mereka datang dengan tangan kosong, mengatakan bahwa mereka sedang melalui masa sulit, bahwa mereka akan menggantinya nanti. Aku ingat saat-saat mereka meneleponku hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu. Uang, bantuan membersihkan rumah mereka, menjaga anjing mereka ketika mereka pergi berlibur, memasak untuk makan malam yang mereka adakan dengan teman-teman mereka. Dan aku ingat bagaimana, setiap kali aku mengisyaratkan bahwa aku lelah, bahwa aku butuh istirahat, bahwa aku juga punya kebutuhanku sendiri, Dimas akan menatapku dengan mata sedih itu dan berkata, "Mama, aku pikir aku bisa mengandalkanmu. Mama adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Rasa bersalah. Selalu rasa bersalah. Senjata sempurna untuk membuatku tetap patuh, agar aku terus memberi tanpa menerima apapun sebagai imbalan." Aku bangkit dari tempat tidur dan pergi ke dapur. Aku membuat teh chamomile, yang selalu menenangkanku ketika kecemasan menekan dadaku. Aku duduk di meja dan mengeluarkan buku catatan tua tempat aku biasa mencatat pengeluaranku. Aku mulai menulis. Setiap dolar Amerika yang telah kuhabiskan dalam 5 tahun terakhir untuk hal-hal yang berkaitan dengan Dimas dan Rina, bukan hadiah ulang tahun atau hari peringatan. Itu tidak dihitung. Hanya hal-hal yang mereka pinjam dariku. Bantuan finansial. Bantuan yang akhirnya memakan biayaku. Ketika aku selesai menjumlahkan, angkanya membuatku sesak napas. 180 juta rupiah. Hampir 3 tahun penuh pensiunku. Uang yang tidak akan pernah kulihat kembali. Uang yang bisa kupakai untuk merenovasi rumahku, untuk bepergian sendirian, untuk memiliki masa tua yang lebih nyaman. Tapi itu bukan hanya uang. Itu adalah waktu. Jam-jam yang kuhabiskan membersihkan rumah mereka sementara mereka pergi bersama teman-teman. Akhir pekan yang kurelakan untuk menjaga barang-barang mereka sementara mereka bersenang-senang. Kali-kali aku membatalkan rencana sendiri karena mereka membutuhkanku. Dan tidak pernah, bahkan sekalipun, mereka bertanya apa yang kubutuhkan, apa yang kuimpikan, apa yang ingin kulakukan dengan hidupku. Bagi mereka, aku adalah perpanjangan dari kenyamanan mereka. Sumber daya yang selalu tersedia. Seorang ibu yang ada semata-mata untuk menyelesaikan masalah mereka dan mempermudah hidup mereka. Aku menutup buku catatan itu dan menyimpannya. Aku tidak akan menunjukkan angka-angka itu kepada siapapun. Aku tidak akan menuntut. Karena aku telah memahami sesuatu yang penting. Tidak peduli berapa kali aku menunjukkan kenyataan kepada mereka. Mereka tidak akan berubah. Bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena mereka merasa nyaman jika aku tetap menjadi diriku yang dulu. Mama yang selalu bilang ya. Yang selalu menemukan cara. Yang tidak pernah mengeluh. 2 hari sebelum perjalanan, Rina mengirimi pesan. Pesan itu panjang, detail. Daftar lengkap semua yang harus kulakukan selama liburan. Dewi, agar Mama terorganisir.
Aku kirimkan jadwalnya. Sarapan pukul 9 pagi. Tidak perlu yang terlalu mewah tapi harus lengkap. Setelah itu bersihkan dapur dan kamar mandi. Rapikan tempat tidur sebelum pukul 11 karena pada jam itu kami akan pergi ke pantai. Pukul 1 siang siapkan makan siang, yang segar tapi mengenyangkan. Sore hari, selagi kami beristirahat, Mama bisa mencuci pakaian dan menyetrika. Makan malam harus sudah siap pukul 8 malam. Dimas lebih suka makanan hangat, bukan salad dingin untuk makan malam. Setelah makan malam, bereskan semuanya dan tinggalkan dapur bersih tanpa noda. Oh, ya, dan akhir pekan kita bisa melakukan sesuatu bersama, kalau Mama tidak terlalu lelah. Aku membaca pesan itu 3 kali. Setiap kali aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang semakin mengeras. Itu bukan amarah. Itu adalah kejelasan. Kejelasan untuk melihat dengan tepat apa yang terjadi, tanpa filter cinta keibuan, tanpa alasan yang selama ini kuberikan pada diriku sendiri. Ini bukan undangan. Itu adalah daftar kewajiban untuk seorang pembantu rumah tangga, dengan perbedaan bahwa seorang pembantu dibayar untuk pekerjaannya dan memiliki hari libur. Aku, sebaliknya, telah membayar untuk keistimewaan bekerja untuk mereka. Aku tidak membalas pesan itu. Aku duduk dengan telepon di tangan, merasakan sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Itu belum menjadi keputusan. Itu hanyalah retakan pada baju zirah penyangkalan diri yang telah kubangun sepanjang hidupku. Malam itu, tetanggaku, Siti, datang untuk minum kopi. Kami sudah berteman selama 30 tahun. Ia mengenalku lebih baik dari siapapun. Ia telah berada di sana di saat-saat tersulit dalam hidupku. Kamu terlihat khawatir, Dewi. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Perjalanan, pengeluaran, daftar tugas, uang yang telah kupinjamkan dan tidak pernah dikembalikan. Aku berbicara selama 1 jam tanpa henti, mengeluarkan semua yang telah kupendam selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Siti mendengarkanku dalam diam. Ketika aku selesai, ia memegang tanganku dan menatap mataku lekat-lekat. Dewi, apakah kamu ingin pergi ke perjalanan itu? Pertanyaan itu mengejutkanku. Tidak ada yang pernah menanyakan itu padaku. Tidak Dimas, tidak Rina, bahkan aku sendiri. Aku tidak tahu, ia anakku. Aku tidak bisa mengatakan tidak padanya. Kamu tidak bisa. Atau kamu tidak ingin menghadapi apa yang akan terjadi jika kamu mengatakan tidak? Pertanyaan itu sangat menusukku. Karena ia benar. Bukan karena aku tidak bisa mengatakan tidak. Tapi aku takut akan konsekuensinya. Takut Dimas akan marah. Takut mereka berhenti berbicara denganku. Takut aku akan benar-benar sendirian. Aku takut, Siti. Itu satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Ia meremas tanganku erat-erat. Keluarga yang hanya mencarimu ketika mereka membutuhkan sesuatu bukanlah keluarga, Dewi. Itu adalah hubungan berdasarkan kepentingan. Dan kamu pantas mendapatkan lebih dari itu. Kamu pantas mendapatkan rasa hormat. Kamu pantas dihargai atas dirimu, bukan atas apa yang bisa kamu berikan kepada mereka. Kata-katanya menemaniku malam itu. Aku tertidur memikirkannya. Aku bangun dengan kata-kata itu menggema di kepalaku. Kamu pantas mendapatkan rasa hormat. Kamu pantas dihargai. Sehari sebelum perjalanan, aku pergi ke bank. Aku menarik sisa $100 Amerika, atau sekitar 1,5 juta rupiah, yang tersisa di rekeningku. Aku meletakkannya di dompetku dan menatapnya lama. Itu adalah semua uang tunai yang kumiliki sampai bulan depan. Aku tidak punya tabungan lagi. Aku tidak punya jaring pengaman. Jika terjadi keadaan darurat apapun selama beberapa minggu ke depan, aku akan benar-benar tidak terlindungi. Dan semua itu demi perjalanan di mana aku tidak akan beristirahat, di mana aku tidak akan bersenang-senang, di mana aku hanya akan melayani 2 orang yang tampaknya lupa bahwa aku juga seorang manusia dengan kebutuhan dan batasan. Sore itu aku mengemasi koperku. Aku memasukkan pakaian yang nyaman, seperti yang Rina instruksikan. Pakaian lama yang tidak masalah jika kotor saat aku memasak dan membersihkan. Aku tidak mengemas pakaian renang mewah atau gaun cantik. Untuk apa? Aku tidak akan pergi ke pantai. Aku tidak akan pergi makan malam di luar. Aku akan terkurung di dalam rumah, bekerja. Saat aku melipat ke meja terakhir, teleponku berdering. Itu Dimas. Mama, besok kami jemput pukul 5 pagi.
Penerbangan pukul 7 dan kita tidak boleh terlambat. Kuharap Mama sudah siap. Aku akan siap, Dimas. Sempurna. Oh, ya? Rina mengingatkan agar Mama membawa kartu kredit Mama. Siapa tahu kita perlu membeli sesuatu di sana dan tidak punya uang tunai. Mama tahu, kan? Untuk bahan makanan dan hal-hal semacam itu. Untuk bahan makanan. Untuk makanan yang akan kumasak. Untuk membersihkan rumah yang akan mereka kotori. Untuk semua yang mereka butuhkan dan yang harus kusediakan. Baiklah, Dimas. Hebat. Sampai jumpa besok pagi. Istirahatlah. Aku menutup telepon dan duduk di tepi tempat tidurku. Koporku sudah siap. Paspor ada di tasku. Semuanya sudah disiapkan untuk perjalanan yang seharusnya luar biasa itu. Tapi aku tidak merasakan kegembiraan. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Aku hanya merasakan beban yang sangat besar di dada. Seolah-olah aku akan berjalan menuju sesuatu yang gelap dan tidak ada jalan kembali. Aku tidur lebih awal, tetapi tidak bisa terlelap. Aku menatap bayangan di langit-langit, mendengarkan keheningan rumahku. Rumah yang telah menjadi tempat perlindunganku selama bertahun-tahun. Ruangan tempat tidak ada yang meminta apapun dariku. Tempat aku bisa menjadi dewi, tanpa peran atau kewajiban. Dan aku memikirkan 2 minggu ke depan. Bangun pagi setiap hari untuk menyiapkan sarapan, membersihkan kamar mandi yang tidak kukotori, mencuci pakaian yang bukan milikku, memasak makanan untuk orang-orang yang tidak pernah bertanya apa yang ingin kumakan, menghabiskan hari-hariku melayani sementara mereka menikmati matahari dan laut. Semua itu setelah menghabiskan hampir 27 juta rupiah. Setelah mengosongkan tabunganku. Setelah mengorbankan keamanan finansialku. Dan di akhir perjalanan, aku mungkin akan menerima ucapan terima kasih singkat, mungkin pelukan tergesa-gesa, dan kemudian berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa kabar dari mereka sampai mereka membutuhkan sesuatu lagi. Aku bangkit dari tempat tidur pukul 3 pagi. Tidak ada gunanya mencoba tidur lagi. Aku pergi ke dapur dan membuat kopi. Aku duduk di meja tempat aku berkali-kali sarapan sendirian. Tempat aku merencanakan hidupku, tempat aku menangisi kesedihanku dan merayakan kemenangan kecilku. Dan pada saat itu, dalam keheningan dini hari, sesuatu di dalam diriku akhirnya pecah, tidak dengan suara atau drama. Itu sunyi, seperti ketika dahan tua akhirnya patah setelah menahan terlalu banyak beban untuk waktu yang sangat lama. Aku mengerti bahwa jika aku naik pesawat itu, jika aku pergi ke perjalanan itu, aku akan mengkonfirmasi sesuatu yang mengerikan. Bahwa tidak apa-apa mereka memperlakukanku seperti itu. Bahwa dapat diterima mereka memanfaatkan diriku. Bahwa nilaiku sebagai seseorang diukur hanya dari apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Dan aku memahami sesuatu yang lebih penting. Bahwa tidak ada yang akan membelaku. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa ini salah. Tidak ada yang akan menetapkan batasan untukku. Jika aku tidak membela diriku sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Aku mengambil ponselku dan melihat daftar yang Rina kirimkan. Aku membacanya sekali lagi. Setiap baris, setiap tugas, setiap harapan. Dan kali ini, alih-alih merasakan kewajiban, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku merasakan kemarahan. Aku merasa pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku merasa bahwa hidupku, hari-hariku, waktuku, lebih berharga dari ini. Aku tidak akan pergi. Keputusan itu datang begitu saja, sederhana dan jelas. Aku tidak akan naik pesawat itu. Aku tidak akan menghabiskan 2 minggu diperlakukan seperti pembantu rumah tangga. Aku tidak akan terus membiarkan anakku dan menantuku melihatku sebagai sumber daya gratis. Tapi aku tidak akan memberitahu mereka. Aku tidak akan menelepon untuk membatalkan. Aku tidak akan memberi penjelasan atau terlibat dalam perdebatan. Karena aku tahu persis apa yang akan terjadi jika aku melakukannya. Dimas akan mengatakan bahwa aku berlebihan. Rina akan membuatku merasa bersalah. Mereka akan meyakinkanku bahwa aku egois, bahwa aku merusak liburan mereka, bahwa aku adalah ibu yang buruk. Tidak. Kali ini tidak akan ada perdebatan. Kali ini aku hanya tidak akan muncul. Tepat pukul 5 berdering bel pintu. Aku mengintip keluar jendela dan melihat mobil Dimas diparkir di depan rumahku. Ia berada di kursi pengemudi. Rina memeriksa ponselnya di kursi penumpang. Bel pintu berdering lagi. Lalu sekali lagi. Aku mendengar suara Dimas memanggilku. Mama,
Kami sudah sampai. Cepat. Kita akan terlambat. Aku tetap diam, tidak membuka pintu. Jantungku berdebar kencang, tetapi bukan karena takut. Itu adalah hal lain. Itu adalah tekad. Setelah 5 menit, aku mendengar Dimas berbicara di telepon. Ia meneleponku. Aku membiarkannya berdering sampai masuk ke kotak suara. Mama, di mana Mama? Buka pintunya. Kita harus segera pergi. Aku terus tidak bergerak. Aku mendengar langkah kakinya mendekati jendela kamarku. Aku mendengarnya mengetuk kaca. Mama, ini tidak lucu. Buka sekarang atau kita akan ketinggalan pesawat. Rina juga keluar dari mobil. Aku mendengar suaranya. Kesal, tidak sabar. Dimas, telepon seseorang. Minta tetangga datang dengan kunci. Kita tidak boleh ketinggalan pesawat ini. Tetapi tidak ada orang yang punya kunci rumahku. Dan meskipun ada, aku sudah mengunci dari dalam. Mereka tidak bisa masuk. 20 menit berlalu. Aku mendengar mereka berdebat di luar. Aku mendengar Dimas meneleponku berkali-kali. Aku mendengar Rina mengatakan bahwa ini konyol, bahwa aku kekanak-kanakan, bahwa jelas aku tidak ingin pergi dan lebih baik mereka pergi tanpaku. Akhirnya, aku mendengar mesin mobil dinyalakan. Aku mendengar mereka menjauh, mungkin marah, mungkin bingung, tetapi jelas-jelas tanpaku. Aku tetap duduk di ruang tamuku selama 1 jam lagi. Tidak bergerak, nyaris tidak bernapas. Mencerna apa yang baru saja kulakukan. Aku telah mengatakan tidak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku telah menetapkan batasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih kedamaianku di atas menyenangkan anakku. Aku bangkit dari sofa dan pergi ke dapur. Aku membuat lebih banyak kopi, kali ini tanpa tergesa-gesa, menikmati setiap gerakan. Aku membuka jendela dan membiarkan udara pagi yang segar masuk. Baru pukul 6:30. Pada jam ini, aku seharusnya berada di bandara, membawa koper, menerima perintah dari Rina tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, aku berada di rumahku, di ruanganku. Dalam damai, ponselku mulai berdering lagi. Itu Dimas. Aku tidak menjawab, ia menelepon lagi, dan lagi, dan lagi. Aku membiarkan semua panggilan masuk ke kotak suara. Aku belum siap untuk berbicara dengannya. Aku belum siap mendengarkan keluhannya, amarahnya, usahanya untuk membuatku merasa bersalah. Aku membutuhkan keheningan ini. Aku membutuhkan momen ketenangan ini sebelum badai yang kutahu akan datang. Pukul 8 pagi, telepon berhenti berdering. Aku menduga mereka sudah berada di pesawat, mungkin duduk di kursi mereka, masih mencerna apa yang telah terjadi. Aku membayangkan wajah Dimas, bingung dan kesal. Aku membayangkan Rina, marah, mengeluh bahwa aku telah merusak segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku menyiapkan sarapanku. Telur orak-arik dengan tomat, roti panggang, jus jeruk. Sarapan sederhana tetapi dibuat dengan tenang, tanpa tekanan harus melayani orang lain. Aku duduk di mejaku dan makan perlahan, melihat keluar jendela, melihat bagaimana lingkungan sekitar mulai bangun. Nyonya di depan mengeluarkan sampah. Pria muda di sudut keluar untuk lari bersama anjingnya. Hidup berjalan normal, tidak menyadari tindakan pemberontakan kecil yang baru saja kulakukan. Setelah sarapan, aku mencuci piring. Piringku, cangkirku, sendok garpuku. Tidak ada orang lain yang mengotori apapun. Tidak ada yang meninggalkan kekacauan mereka untuk kubersihkan. Dan aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasa syukur atas tugas rumah tangga sederhana ini yang kulakukan hanya untuk diriku sendiri. Kemudian aku mandi lama. Salah satu mandi yang biasanya aku buru-buru selesaikan karena selalu ada hal lain yang harus dilakukan. Orang lain yang membutuhkan sesuatu. Aku berdiri di bawah air hangat sampai airnya mulai dingin, merasakan ketegangan bulan-bulan terakhir mengalir ke saluran pembuangan. Ketika aku keluar, aku melihat diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita 65 tahun dengan kerutan di sekitar mata, dengan rambut beruban yang sudah bertahun-tahun tidak kuwarnai karena catnya mahal dan ada hal-hal yang lebih penting untuk dibelanjakan. Aku melihat seorang wanita yang lelah, tetapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Aku melihat seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang berani.
Aku mengenakan pakaian yang nyaman dan duduk di sofa dengan buku yang telah kubeli berbulan-bulan lalu tetapi tidak pernah sempat kubaca. Dan aku membaca selama berjam-jam. Tanpa gangguan, tanpa rasa bersalah, tanpa perasaan bahwa aku seharusnya melakukan sesuatu yang lebih produktif. Hampir tengah hari ketika telepon berdering lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Aku ragu sejenak, tetapi aku menjawab, "Nyonya Fagundes." "Ya, saya sendiri. Saya dari Hotel Paraiso Del Mar. Kami punya masalah dengan pemesanan atas nama putra Anda, Dimas Fagundes." Aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di perutku. Aku tahu apa yang akan terjadi. Masalah seperti apa? Begini, ketika keluarga Anda tiba, mereka mencoba check-in, tetapi kartu yang mereka berikan ditolak. Mereka bilang Anda akan membayar untuk ketiga kamar, tetapi kami tidak melihat Anda dimanapun. Tanpa pembayaran, kami tidak bisa memberikan kunci. Saya mengerti. Bisakah saya berbicara dengan putra saya? Tolong. Ada keheningan sejenak. Kemudian aku mendengar suara Dimas. Kedengarannya berbeda. Itu bukan lagi suara tenang dan manis yang ia gunakan ketika ia memintaku sesuatu. Itu putus asa, hampir memohon. "Mama, apa yang terjadi? Kenapa Mama tidak datang? Kami di sini di hotel dan mereka tidak mau memberi kami kamar tanpa kartu Mama." Rina marah besar. "Ini bencana." Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Dimas, aku tidak akan pergi ke perjalanan itu." "Bagaimana Mama tidak akan pergi? Kami sudah di sini." "Mama ketinggalan pesawat. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" "Aku tidak ketinggalan pesawat, Dimas. Aku memutuskan untuk tidak pergi." Aku mendengar keheningan panjang di ujung telepon. Lalu suaranya. "Sekarang kesal. Memutuskan untuk tidak pergi?" Mama bercanda. Mama tahu masalah apa yang Mama sebabkan pada kami. Mama tahu rasa malu yang kami alami di bandara mencari Mama. Kami pikir Mama kenapa-kenapa. Aku tetap diam. Aku membiarkan kata-katanya memenuhi ruangan. Aku membiarkannya menyadari betapa tidak masuk akalnya apa yang ia katakan. Ia tidak berpikir sesuatu yang buruk terjadi padaku. Ia berpikir itu adalah ketidaknyamanan baginya. "Mama, kami butuh Mama datang. Atau setidaknya berikan nomor kartu Mama ke hotel agar kami bisa masuk ke kamar. Kami tidak bisa tidur di jalanan." "Aku tidak akan memberikan kartuku, Dimas." "Apa? Kenapa tidak? Ini hanya untuk menjamin kamar. Nanti kita lihat bagaimana kita atur pembayarannya. Nanti kita lihat." Kata-kata yang sama seperti biasa. Janji kosong yang tidak pernah ditepati. "Dimas, aku menghabiskan 27 juta rupiah untuk perjalanan ini. Uang yang tidak kupunya. Aku mengosongkan tabunganku. Dan semua itu untuk pergi memasak, membersihkan, dan melayani selama 2 minggu. Itu bukan undangan, itu pekerjaan. Dan yang lebih parah, pekerjaan yang kubayar untuk bisa kulakukan." "Mama, tidak begitu. Kami ingin Mama datang untuk menghabiskan waktu bersama. Menghabiskan waktu bersama." Rina mengirimi aku daftar. "Dimas. Daftar lengkap semua tugas yang harus kulakukan. Sarapan pukul 9. Membersihkan kamar mandi, merapikan tempat tidur, menyiapkan makan siang, mencuci pakaian, menyetrika, memasak makan malam. Itu bukan undangan liburan. Itu adalah jadwal kerja." Aku mendengar napasnya yang berat. Aku tahu ia tidak bisa menyangkal apa yang kukatakan karena itu benar. Semuanya benar. Yah, mungkin Rina sedikit berlebihan, tapi Mama tahu bagaimana dia. Dia hanya ingin semuanya terorganisir. Sedikit berlebihan. Seolah-olah meminta seseorang bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 2 minggu, setelah membayar 27 juta rupiah, hanyalah sedikit melampaui batas. "Dimas, aku perlu kamu mengerti sesuatu. Aku tidak akan terus menjadi solusi untuk segalanya bagimu. Aku tidak akan terus meminjamkanmu uang yang tidak pernah kamu kembalikan. Aku tidak akan terus mengorbankan hidupku demi kenyamananmu." Suaranya berubah lagi. Sekarang terdengar terluka, merasa teraniaya. "Aku tidak percaya Mama melakukan ini. Mama, setelah semua yang kita bagi, aku pikir aku bisa mengandalkan Mama. Mama adalah ibuku. Dan di sana dia." Kalimat ajaib. "Mama adalah ibuku." Seolah-olah itu berarti aku tidak punya hak untuk punya batasan,
untuk mengatakan tidak, untuk melindungi kedamaianku sendiri. Ya, Dimas, aku ibumu, tetapi aku juga seseorang. Dan aku pantas mendapatkan rasa hormat. Jadi, Mama akan meninggalkan kami di sini terlantar. Tanpa uang, tanpa kamar, tanpa apa-apa. Kalian punya pekerjaan. Kalian punya penghasilan. Kalian punya kartu kredit. Kalian bisa menyelesaikan ini. Kami tidak punya cukup di kartu kami. Itulah mengapa kami mengandalkan Mama. Maka mungkin kalian seharusnya tidak merencanakan perjalanan yang tidak bisa kalian bayar. Ada keheningan panjang lagi. Aku mendengar suara-suara di latar belakang. Rina mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak bisa membedakannya. Baiklah, Mama. Aku mengerti. Mama tidak mau membantu kami. Kami harap ketika Mama membutuhkan sesuatu, ada seseorang yang bersedia membantu Mama, karena jelas kami tidak bisa mengandalkan Mama. Dan ia menutup telepon. Aku tetap memegang telepon di tangan, merasakan campuran emosi. Sebagian dari diriku ingin meneleponnya kembali, meminta maaf, mencari solusi. Bagian yang telah dilatih selama 65 tahun untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanku sendiri, tetapi ada bagian lain, yang lebih kuat, yang tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Yang mengerti bahwa jika aku menyerah sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Lebih buruk lagi, itu akan mengkonfirmasi bahwa mereka bisa memperlakukanku sesuka mereka dan aku akan selalu ada. Menyerah perlakuan buruk itu, membayar untuk keistimewaan dimanfaatkan. Aku tidak menelepon balik. Selama beberapa jam berikutnya, aku menerima beberapa pesan. Pertama dari Dimas, lalu dari Rina. Pesan Dimas mencoba menarik emosiku. Pesan Rina langsung menuduh. Penuh celaan tentang betapa egoisnya aku. Tentang bagaimana aku telah merusak liburan mereka. Tentang bagaimana ibu sejati tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak membalas satupun. Sore harinya, Siti datang mengunjungiku. Ia melihat mobil Dimas pagi-pagi sekali dan ingin tahu apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Bagaimana aku tidak membuka pintu. Bagaimana mereka pergi tanpaku. Bagaimana mereka meneleponku dari hotel. Percakapan dengan Dimas. Pesan Rina. Siti memelukku erat-erat. Aku bangga padamu, Dewi. Aku tahu itu sulit. Tetapi kamu melakukan hal yang benar. Aku merasa tidak enak. Siti. Ia anakku. Aku meninggalkannya di sana, tanpa bantuan. Ia memegang bahuku dan menatapku lekat-lekat. Ia pria dewasa dengan pekerjaan dan istri. Kamu tidak meninggalkannya tanpa bantuan. Kamu berhenti menjadi solusi mudahnya. Ada perbedaan besar. Kata-kata itu memberiku sedikit penghiburan. Tetapi aku masih merasakan beban di dada. Rasa bersalah tidak hilang semudah itu. Aku telah diprogram sepanjang hidupku untuk merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan anakku. Malam itu aku menyiapkan makan malam sederhana untuk diriku sendiri. Pasta dengan saus tomat, salad, segelas anggur yang kusimpan untuk acara-acara istimewa. Dan aku memutuskan bahwa ini adalah acara istimewa. Hari di mana aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku makan dalam diam, menikmati setiap gigitan, memikirkan Dimas dan Rina, yang mungkin masih di bandara atau mencari hotel yang lebih murah. Sebagian dari diriku khawatir, tetapi bagian lain, bagian yang muncul setelah bertahun-tahun tertidur, mengerti bahwa ini harus terjadi. 3 hari berikutnya terasa aneh. Sunyi, ponselku terus menerima pesan, tetapi semakin jarang. Dimas sudah berhenti mengirim pesan setelah hari pertama itu. Rina masih mengirim pesan sesekali, tetapi aku tidak tahu. Aku bisa melihat baris pertama di notifikasi. Selalu dimulai dengan tuduhan, dengan celaan, dengan upaya untuk membuatku merasa seperti orang terburuk di dunia. Tetapi sesuatu telah berubah dalam diriku. Setiap pesan yang tidak kujawab terasa seperti kemenangan kecil. Setiap hari yang berlalu tanpa menyerah adalah konfirmasi bahwa aku bisa hidup tanpa persetujuan mereka. Siti datang setiap sore untuk minum kopi. Ia membawakanku roti manis dari toko roti dan kami duduk berbicara selama berjam-jam. Ia menceritakan kisah tentang keluarganya, tentang perjuangannya sendiri dengan anak-anaknya yang sudah dewasa, tentang bagaimana ia juga harus belajar menetapkan batasan. Suatu hari ia mengatakan sesuatu yang melekat dalam benakku. Dewi, masalahnya bukan karena kita terlalu mencintai.
Masalahnya adalah kita diajarkan bahwa mencintai berarti menghilangkan diri sendiri. Dan itu bukan cinta. Itu adalah penghancuran diri. Kata-kata itu membantuku untuk tetap teguh ketika rasa bersalah mengancam akan membanjiriku. Pada hari keempat, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Kali ini dari hotel lagi. Nyonya Fagundes, maaf mengganggu Anda lagi. Putra dan menantu Anda berhasil mendapatkan kamar di sini, tetapi ada beberapa biaya tambahan yang belum dibayar. Makanan di restoran hotel, penggunaan minibar, layanan binatu. Mereka memberikan nomor Anda sebagai kontak darurat untuk pembayaran. Berapa totalnya? Rp34.500.000. Aku merasa udara keluar dari paru-paruku. Rp34.500.000. Setelah semuanya, setelah aku mengatakan tidak kepada mereka, setelah aku menetapkan batasan, mereka masih mencoba menggunakan namaku, kreditku, uangku. Aku tidak akan membayar biaya itu. Putra dan istrinya adalah orang dewasa yang bertanggung jawab. Mereka menggunakan layanan itu. Mereka yang harus membayarnya. Tapi, Nyonya, mereka bilang Anda yang akan menanggungnya. Mereka berbohong. Aku tidak ada di sana. Aku tidak mengizinkan biaya apapun. Dan aku tidak akan membayar apapun. Saya mengerti. Kalau begitu, saya harus berbicara langsung dengan mereka tentang hal ini. Tolong lakukan. Dan aku juga meminta Anda untuk menghapus namaku dari dokumen apapun yang berkaitan dengan masa inap mereka. Aku tidak bertanggung jawab atas pengeluaran mereka. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan. Mereka berani terus menggunakan namaku, terus mencoba membebankan biaya mereka padaku, bahkan setelah semua yang telah terjadi. 5 menit kemudian, ponselku meledak dengan panggilan dari Dimas. Kali ini aku menjawab. Aku perlu mengatakan apa yang harus kukatakan. Berani sekali Mama mempermalukan kami di depan hotel. Mereka bilang Mama menolak membayar. Mama tahu rasa malu yang kami alami? Dimas, kamu tidak memberiku pilihan lain. Kalian menggunakan layanan yang tidak mampu kalian bayar, dan menaruh namaku sebagai penanggung jawab tanpa seizinku. Kami pikir Mama akan membantu kami. Mama selalu membantu kami. Aku selalu membantu kalian. Dimas. Itu masa lalu, tidak lagi. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami akan membayar ini? Dimas, kamu menghasilkan lebih dari 2 kali lipat dari yang kudapatkan dari pensiun. Rina juga bekerja. Kalian punya penghasilan. Aku hidup dengan 9 juta rupiah sebulan. Dan kalian memintaku menghabiskan 27 juta rupiah, ditambah 4.500.000 rupiah tunai. Ditambah apapun yang akan kuhabiskan untuk makanan di sana. Itu lebih dari 3 bulan penghasilanku penuh. Apakah itu adil bagimu? Keheningan di ujung telepon. Mama, kami punya pengeluaran. Sewa, mobil, kartu kredit. Aku juga punya pengeluaran, Dimas. Makanan, obat-obatan, tagihan. Dan tidak seperti kalian, aku tidak punya pilihan untuk bekerja lebih lama atau meminta kenaikan gaji. Pensiunku tetap. Ini semua yang kumiliki. Itu tidak sama. Kamu benar. Itu tidak sama. Karena kalian punya pilihan dan aku tidak. Namun akulah yang selalu mengorbankan segalanya. Aku mendengar napasnya yang berat. Lalu suara Rina di latar belakang. Kesal, menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Rina ingin bicara dengan Mama. Aku tidak mau bicara dengan Rina. Tetapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi, aku mendengar suara menantuku di telepon. Dewi, ini konyol. Mama berjanji akan datang, bahwa Mama akan membantu. Kami membuat rencana dengan mengandalkan Mama, dan sekarang Mama meninggalkan kami di sini, dipermalukan, tidak bisa membayar tagihan. Ibu macam apa yang melakukan itu? Ibu yang lelah diperlakukan seperti karyawan. Ibu yang menyadari bahwa putra dan menantunya hanya mencarinya ketika mereka membutuhkan uang atau layanan gratis. Kami tidak melihat Mama seperti itu. Mama adalah bagian dari keluarga. Jika aku bagian dari keluarga, kalian akan mengundangku untuk menikmati liburan, bukan untuk bekerja selama 15 hari. Jika aku bagian dari keluarga, kalian tidak akan mengirimi aku daftar tugas seolah-olah aku pembantu kalian. Jika aku bagian dari keluarga, kalian akan sesekali bertanya apa yang kubutuhkan, apa yang kuinginkan, bagaimana kabarku.
Rina mengeluarkan suara frustrasi. Mama terlalu dramatis. Kami hanya meminta Mama membantu sedikit. Itu tidak seberat itu. Aku membayar 27 juta rupiah, Rina. Aku meminjamkan kalian 4.500.000 rupiah lagi. Dan kalian mengharapkan aku memasak 3 kali sehari, membersihkan, mencuci pakaian, menyetrika. Semua itu sementara kalian menikmati pantai. Dan kamu bilang itu tidak seberat itu. Baiklah. Kalau Mama merasa terganggu, seharusnya Mama bilang dari awal. Aku sudah bilang. Dengan satu-satunya cara yang akan kalian mengerti. Dengan tidak pergi. Ini keegoisan murni, Dewi. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kami tahu bahwa kami tidak bisa mengandalkan Mama. Bahwa pada saat kami paling membutuhkan Mama, Mama memunggungi kami. Rina, saat kalian paling membutuhkanku bukan untuk liburan mewah yang tidak mampu kalian bayar. Itu adalah setiap kali aku membutuhkan dukungan emosional dan tidak mendapatkannya. Itu adalah setiap kali aku membutuhkan uang pinjaman dikembalikan dan kalian tidak pernah melakukannya. Itu adalah setiap kali aku perlu merasa dihargai sebagai seseorang dan kalian hanya membuatku merasa berguna sebagai sumber daya. Dan aku menutup telepon. Aku tetap duduk di sofa, dengan jantung berdebar kencang. Tangan-tanganku masih gemetar, tetapi kali ini bukan karena kecemasan. Itu adalah adrenalin, kekuatan. Perasaan akhirnya mengatakan semua yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena intensitas dari semua yang kurasakan. Rasanya seperti aku telah membuka pintu air dan sekarang semuanya keluar. Bertahun-tahun frustrasi, keheningan, menelan kata-kata demi menjaga kedamaian. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari Dimas. Itu panjang, berbeda dari yang sebelumnya. Mama, aku perlu kita bicara. Sungguh, tanpa Rina, tanpa pertengkaran, hanya Mama dan aku. Tolong. Itu adalah pertama kalinya ia terdengar benar-benar bersedia mendengarkan. Tapi aku belum siap. Aku butuh lebih banyak waktu. Aku perlu yakin bahwa aku tidak akan menyerah pada tanda pertama penyesalan yang dangkal. Aku membalasnya, Dimas, aku butuh waktu. Ketika aku siap untuk bicara, aku akan mencarimu. Untuk saat ini, aku perlu kamu menghormati ruang pribadiku. Ia tidak langsung membalas. Beberapa jam berlalu sampai pesannya datang. Baiklah, aku akan menunggu. Hari-hari berikutnya adalah masa penemuan. Aku menemukan bahwa aku bisa menghabiskan hari-hari penuh tanpa berbicara dengan siapapun dan tidak merasa sendirian. Aku menemukan bahwa aku menikmati kebersamaan diriku sendiri lebih dari yang kukira. Aku menemukan bahwa aku memiliki minat dan hobi yang telah kutinggalkan bertahun-tahun lalu karena aku selalu sibuk menyelesaikan masalah orang lain. Aku mulai melukis lagi. Aku pernah mengambil kelas melukis cat air 10 tahun yang lalu, tetapi kutinggalkan ketika Dimas mulai membutuhkan lebih banyak bantuan finansial dan aku tidak mampu lagi membayar perlengkapannya. Sekarang, dengan uang yang biasanya kuhabiskan untuk perjalanan itu, aku membeli kuas baru, kertas, cat, dan aku menghabiskan sore hari di teras kecilku, melukis bunga, pemandangan, apapun yang menginspirasiku. Siti mendorongku untuk bergabung dengan kelompok wanita di lingkungan sekitar yang bertemu setiap hari Kamis untuk membuat kerajinan dan berbincang. Awalnya aku menolak. Aku tidak terbiasa mencari teman di luar keluargaku. Tetapi akhirnya aku setuju. Wanita-wanita itu, semuanya seusiaku, memiliki kisah yang serupa. Anak-anak yang hanya mencari mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu. Keluarga yang menganggap ketersediaan mereka sebagai hal biasa. Beberapa masih terjebak dalam siklus itu. Yang lain, sepertiku, sedang belajar untuk keluar. Salah satu dari mereka, Herminia, mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Dewi, masalahnya bukan karena kita terlalu mencintai. Masalahnya adalah kita diajarkan bahwa mencintai berarti menghilangkan diri sendiri. Dan itu bukan cinta, itu adalah penghancuran diri. 1 minggu berlalu. Lalu 2. Pesan Dimas menjadi semakin jarang. Itu tidak lagi menuntut atau menuduh. Itu lebih reflektif, lebih tenang. Pesan singkat di mana ia menceritakan bagaimana keadaan mereka, tanpa meminta apapun, tanpa berharap aku menyelesaikan masalah mereka. Rina, di sisi lain, sudah berhenti menulis sepenuhnya. Dan jujur saja, itu memberiku kedamaian.
3 minggu setelah perjalanan yang gagal itu, Dimas muncul di depan pintuku. Ia tidak menelepon sebelumnya. Ia tidak memberitahu. Ia hanya membunyikan bel pintu pada suatu Sabtu sore. Ketika aku membuka dan melihatnya berdiri di sana, dengan sekantong roti manis di tangan dan ekspresi yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku. Itu bukan dorongan otomatis untuk memeluknya dan memaafkan segalanya. Itu adalah sesuatu yang lebih hati-hati, lebih sadar. Halo, Ma. Boleh aku masuk? Aku ragu sejenak. Sebagian dari diriku ingin menutup pintu, menjaga jarak yang begitu sulit kubangun. Tetapi bagian lain, bagian yang masih mencintainya meskipun begitu, perlu mendengar apa yang harus ia katakan. Silakan. Kami masuk ke ruang tamu. Ia duduk di sofa yang sama tempat ia duduk berkali-kali. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam postur tubuhnya. Itu bukan kepercayaan diri santai dari seseorang yang tahu bahwa ia diterima. Itu adalah ketidaknyamanan dari seseorang yang mengerti bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang penting. Aku bawakan roti kesukaan Mama. Yang kayu manis dari toko roti di sudut. Terima kasih. Aku meletakkan roti di meja tanpa menyentuhnya. Aku tidak akan membuat kopi. Aku tidak akan menciptakan suasana nyaman yang selalu kubuat ketika ia datang. Kali ini, jika ia ingin bicara, kami harus melakukannya tanpa ritual keluarga yang melembutkan segalanya. Dimas berdeham. Mama, aku datang untuk bicara. Sungguh. Tanpa alasan. Tanpa mencoba meyakinkan Mama tentang apapun. Aku hanya ingin Mama mendengarku. Aku mendengarkanmu. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Aneh melihatnya gugup. Ia selalu begitu yakin pada dirinya sendiri, begitu percaya bahwa aku akan ada di sana tidak peduli apapun. Perjalanan itu bencana. Rina dan aku menghabiskan 3 hari pertama dengan bertengkar. Kami harus meminjam uang dari orang tua Rina agar bisa membayar hotel. Itu memalukan. Dan sepanjang waktu aku marah pada Mama. Aku pikir Mama mengkhianati kami, bahwa Mama egois, bahwa Mama mempermalukan kami. Ia berhenti sejenak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatapnya, menunggu. Tapi kemudian, ketika amarah itu mereda, aku mulai berpikir, mengingat. Semua uang yang kupinjam dari Mama dan tidak pernah kukembalikan. Semua kali aku muncul hanya ketika aku membutuhkan sesuatu. Dan kemudian Rina menunjukkan daftar yang ia kirimkan kepada Mama. Daftar tugas untuk perjalanan itu. Suaranya sedikit tercekat. Mama, ketika aku membacanya dengan tenang, ketika aku benar-benar melihatnya, aku merasa sakit. Itu bukan undangan. Itu adalah kontrak kerja. Dan Mama telah membayar 27 juta rupiah untuk keistimewaan menjadi karyawan kami selama 15 hari. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tetap diam, tidak bergerak untuk menghiburnya. Aku perlu ia merasakan ini. Aku perlu ketidaknyamanan memaksanya untuk terus jujur. Aku tidak tahu kapan aku berubah menjadi orang seperti ini, Ma. Seseorang yang memperlakukan ibunya sendiri sebagai sumber daya. Seseorang yang menganggap remeh cinta Mama, waktu Mama, uang Mama. Rina dan aku memiliki percakapan yang sangat sulit akhir-akhir ini. Dia juga menyadari betapa buruknya kami memperlakukan Mama. Rina menyadari, atau kamu menyuruhnya untuk menyadari. Ia menatapku terkejut. Apa maksud Mama? Dimas, aku perlu tahu apakah Rina benar-benar mengerti apa yang mereka lakukan atau apakah dia hanya mengikuti skenariomu karena kalian perlu aku kembali menjadi yang dulu. Tidak, Ma. Dia mengerti. Faktanya, dia yang menyarankan aku datang sendiri. Dia bilang aku perlu bicara dengan Mama dulu, dari anak ke ibu, tanpa perantara. Itu mengejutkanku. Mungkin Rina memang telah merenung. Atau mungkin itu hanya strategi. Masih sulit untuk mengetahuinya. Dimas, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kupinjamkan padamu dalam 5 tahun terakhir? Ia menggelengkan kepala. 180 juta rupiah. Uang yang tidak pernah kamu kembalikan padaku. Uang yang berasal dari tabunganku, dari pensiunku, dari penjualan barang-barang yang memiliki nilai sentimental bagiku. Wajahnya memucat. Aku tidak tahu sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan itu bukan hanya uangnya, Dimas. Itu waktunya. Itu akhir pekan yang kuhabiskan membersihkan rumahmu sementara kamu dan Rina pergi bersama teman-teman.
Itu makan malam yang kusiapkan untuk tamu-tamu kalian sementara mereka memperlakukanku seolah-olah aku tidak terlihat. Itu semua kali aku membatalkan rencana sendiri karena kamu membutuhkan sesuatu. Aku tahu, Ma. Dan aku tidak punya alasan. Aku tidak mencari alasan. Aku mencari tahu apakah kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi atau apakah kamu hanya di sini karena hidupmu menjadi lebih sulit tanpaku. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Keduanya, kalau boleh jujur. Ya, hidupku lebih sulit tanpamu. Tapi aku juga menyadari sesuatu yang lebih buruk. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah bertanya bagaimana kabar Mama. Aku tidak pernah tertarik pada hidup Mama di luar apa yang bisa Mama lakukan untukku. Aku tidak tahu apa yang Mama lakukan di waktu luang Mama. Aku tidak tahu apakah Mama punya teman, hobi, impian. Aku hanya tahu Mama selalu ada ketika aku membutuhkan Mama. Aku ada. Dimas. Itu masa lalu. Aku tahu. Kami terdiam selama beberapa menit. Jam dinding menghitung detik. Aku bisa mendengar lalu lintas di jalan. Anak-anak bermain di taman dekat situ. Hidup terus berjalan di luar. Tidak peduli dengan momen penting ini di antara kami. Mama, aku tidak datang untuk meminta Mama kembali seperti dulu. Aku datang untuk meminta maaf. Dan untuk mengatakan bahwa aku ingin belajar menjadi anak yang lebih baik. Jika Mama memberiku kesempatan. Apa artinya itu bagimu? Menjadi anak yang lebih baik. Itu berarti menghormati Mama. Itu berarti tidak meminjam uang jika aku tidak bisa mengembalikannya. Itu berarti mengundang Mama ke suatu tempat tanpa berharap Mama akan bekerja. Itu berarti menelepon Mama untuk menanyakan kabar, bukan untuk meminta bantuan. Itu berarti menghargai waktu Mama sama seperti aku menghargai waktuku sendiri. Kata-kata itu terdengar indah. Tapi aku pernah mendengar janji sebelumnya. Janji yang berlangsung berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, sebelum semuanya kembali seperti semula. Dimas, aku percaya kamu merasakannya saat ini, tetapi aku perlu kamu mengerti sesuatu. Aku tidak akan kembali menjadi ibu yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Aku tidak akan lagi meminjamkan uang yang tidak mampu aku rugi. Aku tidak akan lagi mengorbankan kedamaianku demi kenyamananmu. Aku mengerti. Dan jika suatu saat kamu kembali ke pola lama, aku akan menetapkan batasan lagi. Dan itu tidak akan dengan perdebatan atau peringatan. Aku hanya akan memilih diriku sendiri, seperti yang kulakukan di bandara. Ia mengangguk, menyeka lebih banyak air mata. Itu adil, lebih dari adil. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang lain. Dimas, aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Tapi mencintai tidak berarti menghancurkan diriku untuk menyelamatkanmu. Mencintai tidak berarti menghilang agar kamu bersinar. Aku bisa mencintaimu dan juga mencintai diriku sendiri. Dan itulah yang akan kulakukan mulai sekarang. Aku juga mencintai Mama, Ma. Dan aku sangat menyesal butuh waktu lama bagiku untuk menyadari apa yang kulakukan. Ia bangkit dari sofa dan mendekat perlahan, meminta izin. Aku memeluknya. Itu bukan seperti pelukan sebelumnya, otomatis dan tanpa beban. Pelukan ini memiliki kesadaran, memiliki batasan, memiliki rasa hormat. Ketika ia melepaskan diri, ia menatap mataku. Menurut Mama, apakah suatu hari Mama akan bisa memaafkanku sepenuhnya? Aku sudah memaafkanmu, Dimas. Tetapi memaafkan tidak berarti hal-hal kembali seperti semula. Itu berarti aku tidak akan memendam dendam. Tetapi aku juga tidak akan melupakan pelajaran yang kupelajari. Aku mengerti. Sekarang aku perlu kamu pergi. Aku butuh waktu untuk memproses ini, untuk memutuskan bagaimana aku ingin hubungan kita berjalan mulai sekarang. Bolehkah aku menelepon Mama minggu depan? Hanya untuk menanyakan kabar Mama. Boleh? Tetapi jika kamu menelepon hanya untuk meminta sesuatu, aku tidak akan menjawab. Aku tidak akan meminta apa-apa. Aku janji. Aku mengantarnya ke pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sekali lagi. Mama, terima kasih karena tidak membukakan pintu untukku hari itu. Itu adalah hal terbaik yang bisa Mama lakukan untukku. Ketika ia pergi, aku menutup pintu dan bersandar padanya. Aku menangis, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pembebasan, karena telah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Karena telah mempertahankan batasanku bahkan ketika itu menyakitkan.
Siti datang 1 jam kemudian. Aku menceritakan tentang kunjungan Dimas, tentang percakapan itu, tentang air mata dan janji-janjinya. Apakah kamu mempercayainya? Aku ingin mempercayainya. Tapi aku akan berhati-hati. Aku akan mengamati tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Itu bijaksana, Dewi. Dan, sementara itu, kamu terus membangun hidupmu sendiri. Tepat, malam itu aku melukis. Sebuah lukisan seekor burung keluar dari sangkar. Itu tidak halus. Aku tidak bermaksud membuatnya begitu. Itu adalah kisahku, pembebasanku, kelahiran kembaliku. 2 bulan berikutnya adalah masa pembangunan kembali. Dimas menepati janjinya, setidaknya pada awalnya. Ia meneleponku seminggu sekali, selalu menanyakan kabarku, menceritakan tentang hidupnya tanpa meminta imbalan apapun. Percakapan itu singkat, terkadang canggung, tetapi ada upaya yang tulus. Rina mengirimiku pesan panjang 3 minggu setelah kunjungan Dimas. Sulit membacanya karena aku tidak terbiasa ia berbicara kepadaku dengan kerendahan hati. Dewi, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun setelah bagaimana aku memperlakukan Mama. Aku ingin Mama tahu bahwa aku sudah banyak memikirkan apa yang terjadi. Dimas menunjukkan angkanya kepadaku. Semua uang yang kami minta dari Mama, semua kali kami memanfaatkan Mama. Aku merasa malu. Aku tumbuh di keluarga di mana mertua perempuan selalu membantu, di mana itu normal. Tapi sekarang aku mengerti bahwa ada perbedaan antara membantu dan memanfaatkan mengeksploitasi, dan kami memanfaatkan Mama. Aku menyesal. Aku tidak langsung membalas. Aku membiarkan pesan itu meresap selama beberapa hari. Akhirnya, aku menulis sesuatu yang sederhana kepadanya. Terima kasih sudah mengakui itu, Rina. Aku menghargai kejujuranmu. Itu bukan maaf yang penuh. Itu bukan undangan untuk kembali seperti dulu. Tetapi itu adalah pengakuan atas usahanya. Selama waktu itu, aku terus membangun hidupku sendiri. Aku bergabung dengan klub membaca di perpustakaan lingkungan. Kami adalah 8 wanita, semuanya sudah tua, semuanya dengan kisah pengorbanan yang terlalu banyak untuk waktu yang terlalu lama. Kami bertemu setiap 2 minggu untuk membicarakan buku, tetapi pada akhirnya kami selalu membicarakan hidup kami, anak-anak kami, perjuangan kami. Salah satu dari mereka, Alma, memiliki kisah yang mirip denganku. Putrinya telah memanfaatkan dia sebagai pengasuh gratis selama bertahun-tahun, sampai Alma pindah ke kota lain tanpa memberitahu. Mereka belum bicara selama 2 tahun. Apakah kamu tidak merindukan cucu-cucumu? Tanyaku suatu hari. Setiap hari. Tetapi merindukan bukanlah alasan yang cukup untuk kembali ke situasi yang menghancurkanku. Terkadang, cinta sejati berarti menjauh dari orang yang kamu cintai. Kata-katanya membuatku berpikir. Aku beruntung, Dimas telah bereaksi. Ia telah merenung. Tidak semua kami seberuntung itu. Beberapa dari kami harus memilih antara kedamaian kami dan keluarga kami. Dan kedua pilihan itu menyakitkan. Aku juga mulai pergi ke kafe kecil setiap Selasa sore. Aku duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan kopi susu, dan hanya menikmati kesendirian di tempat umum. Aku mengamati orang-orang berlalu lalang, mendengarkan potongan-potongan percakapan orang lain, membiarkan diriku hadir tanpa tujuan atau kewajiban. Suatu hari Selasa, seorang pria tua duduk di meja sebelah. Usianya pasti sekitar 70 tahun. Berpakaian rapi, dengan koran di bawah lengannya. Ia menyapaku dengan sopan dan kami mulai berbincang. Namanya Guillermo. Ia seorang duda. Anak-anaknya tinggal di kota lain. Dan ia juga datang ke kafe setiap minggu hanya untuk tidak sendirian di rumah sepanjang waktu. Kami berbicara selama 1 jam tentang hal-hal sepele. Cuaca, buku yang kami baca, lingkungan. Menyegarkan berbicara dengan seseorang yang tidak membutuhkan apapun dariku, yang tidak memiliki agenda tersembunyi, yang hanya menikmati percakapan. Kami menjadi teman kafe. Setiap hari Selasa kami bertemu tanpa merencanakannya secara formal, dan kami berbincang, terkadang tentang hal-hal mendalam, terkadang tentang hal-hal yang tidak penting. Dan aku menemukan bahwa itu juga berharga. Hubungan tanpa beban, hubungan tanpa harapan. Selama waktu ini, Dimas terus menepati janjinya. Ia tidak meminta uang, ia tidak meminta bantuan. Ia hanya menelepon, berbincang, dan mengucapkan selamat tinggal.
Awalnya terasa aneh, hampir canggung. Aku terus menunggu saat ia akan meminta sesuatu, tetapi minggu-minggu berlalu dan permintaan itu tidak pernah datang. Pada bulan ketiga, ia mengundangku makan malam di rumahnya. Katanya, ia dan Rina ingin memasak untukku. Mereka ingin aku melihat bahwa mereka telah belajar untuk mengurus diri sendiri. Aku menerimanya, tetapi dengan hati-hati. Aku bilang aku akan datang, tetapi aku akan pulang lebih awal. Bahwa aku tidak akan tinggal untuk membersihkan atau membantu. Bahwa itu hanya makan malam. Baiklah Ma, hanya makan malam. Aku tiba di rumah mereka pada suatu Sabtu malam. Rina membuka pintu dan, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia menyambutku dengan pelukan yang tulus. Tidak dipaksakan. Tidak otomatis. Tulus. Terima kasih sudah datang, Dewi. Rumah itu bersih. Tidak sempurna, tetapi bersih. Terlihat bahwa mereka sendiri yang melakukannya. Meja sudah ditata dengan hati-hati. Ada bunga di tengahnya. Detail-detail yang menunjukkan usaha. Dimas berada di dapur, menyelesaikan masakan. Ia dengan bangga menunjukkan ayam panggang yang telah ia siapkan, sayuran panggang, salad. Semuanya dibuat olehnya. Aku belajar dari video di internet. Tidak seenak masakan Mama, tapi bisa dimakan. Aku tersenyum. Itu adalah senyum tulus pertama yang kuberikan padanya dalam beberapa bulan. Kami bertiga duduk untuk makan malam. Percakapan awalnya hati-hati, seolah-olah kami semua berjalan di atas es tipis. Tetapi perlahan-lahan menjadi lebih santai. Mereka bertanya tentang klub membacaku, tentang lukisan-lukisanku, tentang hidupku. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengarkan jawabannya. Bukan sebagai pembuka untuk meminta sesuatu, tetapi dengan minat yang tulus. Setelah makan malam, ketika aku mulai mengumpulkan piring karena kebiasaan, Dimas menghentikanku. Jangan, Ma. Mama adalah tamu. Rina dan aku yang akan mengurusnya. Aku melihat mereka mencuci piring bersama, menyimpan barang-barang, membersihkan dapur. Itu tidak sempurna. Mereka meninggalkan beberapa hal di luar tempatnya, tetapi mereka melakukannya. Tanpa memintaku membantu. Tanpa berharap aku menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ketika aku pergi malam itu, Dimas mengantarku ke pintu. Mama, aku tahu kita masih jauh dari tempat yang seharusnya. Tapi aku ingin Mama tahu bahwa setiap hari aku berusaha menjadi lebih baik. Dan aku mengerti jika Mama tidak akan pernah bisa mempercayaiku sepenuhnya. Dimas, kepercayaan dibangun dengan tindakan yang konsisten, bukan dengan kata-kata indah. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Seiring waktu, kita akan lihat. Aku mencintaimu, Ma. Aku juga mencintaimu, Nah. Aku mengemudi kembali ke rumahku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan ketika itu menyangkut Dimas. Harapan. Bukan harapan yang naif bahwa semuanya akan beres secara ajaib. Tetapi harapan yang realistis bahwa mungkin, hanya mungkin, kami bisa membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa hormat timbal balik. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan lengah sepenuhnya. Pola lama memiliki akar yang dalam, dan akan mudah bagi semua orang untuk kembali ke peran sebelumnya. 6 bulan setelah hari aku tidak naik pesawat itu, hidupku benar-benar berbeda. Bukan karena perubahan besar dan dramatis, tetapi karena akumulasi keputusan kecil sehari-hari untuk memilih diriku sendiri. Aku telah menyelesaikan 5 lukisan. Aku menggantungnya di dinding rumahku, menggantikan foto keluarga lama yang hanya mengingatkanku pada masa di mana aku tidak ada sebagai individu melainkan sebagai fungsi. Sekarang rumahku mencerminkan siapa diriku. Bukan hanya siapa aku bagi orang lain. Klub membaca telah menjadi lebih dari sekadar buku. Itu adalah komunitas baruku. Wanita-wanita itu mengenalku, menghargaiku, menghormatiku, dan aku melakukan hal yang sama untuk mereka. Kami telah menciptakan ruang di mana kami semua bisa menjadi diri sendiri tanpa harus melayani siapapun. Guillermo dan aku masih bertemu setiap hari Selasa. Terkadang kami berjalan-jalan di taman setelah minum kopi. Itu adalah persahabatan yang sederhana, tanpa komplikasi, tanpa harapan. Itu mengingatkanku bahwa aku bisa terhubung dengan orang baru, bahwa hidupku tidak harus berputar hanya di sekitar keluargaku. Dimas terus menepati janjinya. Panggilan mingguan menjadi lebih alami, tidak terlalu dipaksakan. Ia mengunjungiku sebulan sekali, selalu memberitahu sebelumnya,
Selalu bertanya apakah itu waktu yang baik. Ia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Detail kecil yang menunjukkan bahwa ia memikirkanku. Sebuah buku yang ia pikir akan kusukai. Bunga untuk kebunku. Roti kesukaanku. Dan yang paling penting, ia tidak pernah memintaku uang lagi. Suatu hari ia meneleponku dengan sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Gugup, tetapi juga tekad. Mama, aku perlu mengatakan sesuatu. Rina dan aku sudah menabung. Kami ingin mulai mengembalikan uang yang kami hutang pada Mama. Dimas, itu 180 juta rupiah. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Aku tahu. Itu sebabnya kami ingin melakukan pembayaran bulanan. 4.500.000 rupiah setiap bulan. Itu tidak banyak, tetapi itulah yang bisa kami lakukan tanpa gagal. Dan kami akan memenuhinya sampai kami mengembalikan setiap sennya kepada Mama. Aku merasakan sesuatu yang melonggar di dadaku. Itu bukan uangnya sendiri. Itu tidak pernah hanya uangnya. Itu adalah pengakuan. Itu adalah rasa hormat. Itu adalah pengertian bahwa aku juga punya kebutuhan. Bahwa kesejahteraanku penting. Dimas, aku menghargai isyarat ini. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Uang itu akan membantuku. Tentu saja. Tetapi yang benar-benar kubutuhkan adalah agar kamu melihatku. Agar kamu menghargaiku. Dan kamu sudah melakukannya. Meskipun begitu, kami ingin mengembalikannya, Ma. Itu yang benar. Kalau begitu, aku terima. Terima kasih. Pembayaran pertama tiba seminggu kemudian. 4.500.000 rupiah disetorkan ke rekeningku dengan catatan. Cicilan pertama dari banyak. Aku cinta Mama. Aku menangis ketika melihat transfer itu. Bukan karena aku sangat membutuhkan 4.500.000 rupiah itu. Meskipun tentu saja itu membantu. Aku menangis karena itu berarti Dimas akhirnya mengerti. Bahwa tindakan lebih penting daripada kata-kata. Bahwa perubahan nyata membutuhkan pengorbanan dan komitmen. Rina juga melakukan bagiannya. Ia mengundangku makan siang. Hanya kami berdua. Awalnya canggung. Kami memiliki kebencian yang terkumpul selama bertahun-tahun di antara kami. Tetapi ia berusaha untuk mendengarkan. Untuk bertanya. Untuk mengenalku sebagai seseorang alih-alih melihatku sebagai perpanjangan dari Dimas. Dewi, aku tahu kita tidak akan pernah menjadi sahabat. Dan itu tidak apa-apa. Tetapi aku ingin Mama tahu bahwa aku menghormati Mama. Dan aku menyesal butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa Mama pantas mendapatkan rasa hormat itu sejak awal. Itu sudah cukup. Aku tidak perlu kami menjadi dekat. Aku hanya perlu ia memperlakukanku dengan martabat dasar. Untuk ulang tahunku yang ke-66, Dimas dan Rina mengadakan pesta kecil untukku. Mereka mengundang Siti, teman-temanku dari klub membaca, bahkan Guillermo. Mereka tidak berasumsi bahwa aku akan memasak atau membersihkan. Mereka melakukan semuanya, dan hadiah yang mereka berikan membuatku terdiam. Itu adalah paket perjalanan, 5 hari di pantai, di hotel all-inclusive, dengan semua biaya dibayar, hanya untukku. Mama, inilah liburan yang seharusnya Mama dapatkan sejak awal. Liburan yang sesungguhnya. Di mana Mama hanya perlu bersantai dan menikmati. Siti sudah bilang ia akan menemani Mama jika Mama mau. Aku memeluk mereka berdua. Menangis. Itu bukan air mata kesedihan atau tahun-tahun yang hilang. Itu adalah air mata rasa syukur atas momen ini, atas perubahan ini, atas kesempatan kedua ini. Aku pergi ke perjalanan itu bersama Siti 2 bulan kemudian. Itu adalah 5 hari paling indah yang kumiliki dalam beberapa dekade. Aku tidur sampai siang. Aku sarapan di tempat tidur. Aku menghabiskan berjam-jam di pantai tanpa melakukan apapun selain memandangi laut. Tidak ada yang membutuhkan apapun dariku. Tidak ada yang berharap aku melayani, membersihkan, atau memasak. Aku hanya hadir. Dan itu sudah cukup. Suatu malam, duduk di teras kamarku memandangi samudra. Aku memikirkan hari itu di bandara. Hari di mana aku tidak naik pesawat. Hari di mana semuanya berubah. Sangat menakutkan untuk membuat keputusan itu. Itu berarti melanggar pola seumur hidup. Itu membutuhkan menghadapi rasa bersalah, ketakutan akan ditinggalkan, kemungkinan kehilangan anakku selamanya. Tetapi dengan tidak naik pesawat itu, aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Aku telah memberikan izin pada diriku untuk hadir sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya sebagai ibu yang siap melayani.
Aku telah mengajarkan pada diriku sendiri bahwa menetapkan batasan bukanlah keegoisan, melainkan bertahan hidup. Dan aku telah memberikan kesempatan pada Dimas untuk tumbuh, untuk mengerti, untuk menjadi orang yang lebih baik. Jika aku terus membiarkan perlakuan buruk yang sunyi itu, ia tidak akan pernah punya alasan untuk berubah. Terkadang, cinta terdalam yang bisa kita berikan adalah menolak untuk dihancurkan oleh orang yang kita cintai. Aku kembali dari perjalanan itu dengan perasaan baru. Rumahku menungguku dalam keadaan bersih dan rapi, karena sebelum pergi aku telah memastikan untuk membereskannya, untuk diriku sendiri. Kebunku berbunga. Lukisan-lukisanku tergantung di dinding. Hidupku, akhirnya, adalah milikku. Dimas dan Rina terus membayar dengan setia setiap bulan. Mereka terus berusaha keras untuk mempertahankan hubungan yang didasarkan pada rasa hormat. Ada masa-masa sulit, sesekali kembali ke pola lama, tetapi sekarang aku punya kekuatan untuk langsung menunjukkan hal itu. Dan mereka punya kerendahan hati untuk mendengarkan. Itu bukan akhir seperti dongeng. Tidak ada rekonsiliasi sempurna, atau janji bahwa tidak akan pernah ada masalah lagi. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik. Ada kejujuran. Ada batasan yang jelas. Ada rasa hormat timbal balik. Dan ada kedamaian. Bill.